Hello, jumpa lagi dengan Ibu, masih di pembelajaran sejarah wajib. Oke, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, seperti yang kamu lihat di slide Ibu, kita akan membahas kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru atau keadaan ekonomi pada masa Orde Baru. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana kehidupan politik atau keadaan politik pada masa Orde Baru. Oke. Pada Orde Baru dikenal dengan trilogi pembangunan atau tiga tujuan pembangunan. Pemerintahan Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam melakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. Bukan tanpa dasar, trilogi pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966 atau pada peralihan Orde Lama ke Orde Baru, di mana inflasinya itu sebesar 650% per tahun. Berarti sangat mengalami inflasi lebih dari setengah. Ini adalah trilogi pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang kedua, pemerataan pembangunan dan hasil-hasil yang menuju kepada terciptaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, stabilitas nasional dan sehat dan dinamis. Kalau kalian mungkin kalian belum besar, bahkan belum lahir, mungkin ada antara kalian yang lahir tahun 87 mungkin tidak ada lagi, mungkin kalian tidak lahir, tapi orang tua kalian mungkin sudah merasakan bagaimana harga-harga barang, harga-harga kebutuhan pokok itu sangat murah pada zaman Orde Baru seperti itu. Ya, karena sudah dimeratakan. Jadi mungkin dari mana sih dapat modalnya? Itu karena ada pinjaman, ada visa yang kita dapatkan seperti itu. Yang kedua, ada rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Pada April 1969, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. Repelita ini dievaluasi selama 5 tahun sekali. Seperti yang kita ketahui, Orde Baru itu kurang lebih 32 tahun itu berlangsung Orde Baru, itu pada masa pemerintahan Soeharto 32 tahun. Berarti kalau sekali 5 tahun berarti ada 6 kali revisi. Oke, kita bahas yang pertama. Yang A, Repelita pertama itu dilaksanakan 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang dan papan. Berarti makanan, kebutuhan pokok, sandang itu pakaian, papan itu rumah. Perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan rohani. Jadi ada Repelita pertama itu untuk pangan sandang atau kebutuhan pokok kita, sedangkan dan juga memperluas lapangan kerja seperti itu. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3 sampai 5,7%, sedangkan tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Namun kebijakan pada masa Repelita 1 ini dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan-golongan orang kaya saja. Hal ini memicu timbulnya peristiwa Malapetaka 15 Januari atau yang disebut Melari, karena ada kerugian-kerugian, makanya ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Contoh aja, kalau seperti sekarang kita lihat, kalau pemerintah melakukan perubahan, pasti ada masyarakat yang tidak setuju atau ada akibatnya, ada dampaknya kepada masyarakat. Yang kedua, Repelita 2 yaitu 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Ini menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Jadi dia udah mulai ke industri yang dimana pengolahan bahan mentah atau bahan yang baku menjadi bahan mentah menjadi bahan baku, atau bahan yang masih didapat dari alam sudah diolah menggunakan mesin yang sangat sederhana menjadi bahan yang siap untuk digunakan. Sedangkan bagian C itu Repelita bagian 3 itu terjadi 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Repelita 3 ini menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada azas pemerataan. Berarti dia sudah ada otonomi daerah, pemerataan, pembangunan itu sudah
dilangsungkan, bukan berpusat lagi di Jakarta seperti di Orde Lama atau tahun-tahun sebelumnya. Pembangunan itu berpusat di Jakarta. Semua pembangunan mercusuar dan lain-lain itu dibangun di daerah Jawa saja, sedangkan di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi itu jauh ketinggalan. Sehingga di masa Orde Baru atau di masa Repelita 3, pemerintah sudah menekankan asas pemerataan dengan mulai melakukan otonomi daerah. Pemerataan ini adalah asas pemerataan, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Jadi apa yang dibutuhkan rakyat itu sudah merata, bukan cuma bertitik di Pulau Jawa saja. Pemerataan kesempatan peroleh pendidikan dan pelayanan. Ini juga pendidikan pelayanan. Ini ditandai dengan dibangunnya sekolah-sekolah seperti sekolah PGR. Lupa ibu nama sekolahnya. Ada sekolah yang dibangun oleh pemerintah khusus untuk anak-anak yang kurang mampu saat itu. Selanjutnya ada pemerataan pembagian pendapatan. Ini berarti udah ada otonomi daerah. Selanjutnya pemerataan kesempatan kerja. Selanjutnya ada pemerataan kesempatan berusaha. Berarti ada bantuan untuk membuka usaha. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Ini juga ke otonomi daerah. Selanjutnya pemerataan penyebaran pembangunan. Ini jelas pemerataan memperoleh keadilan. Walaupun pada pelaksanaannya tidak 100% keadilan itu didapatkan oleh rakyat seperti itu. Selanjutnya Repelita 4, itu 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Itu menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Ini maksudnya swasembada pangan. Jadi pada Repelita yang keempat, Soeharto saat itu memilih daerah-daerah tertentu yang bisa dijadikan lahan persawahan, yang dimana itu daerah tersebut dibuat penghasil beras atau penghasil padi. Kalau tidak salah satu di Sumatera itu ada Tapteng, Sibolga, itu dijadikan salah satu daerah penghasil beras oleh zaman Soeharto di zaman Repelita 4. Selanjutnya Repelita kelima, itu terjadi 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Itu menitik beratkan pada sektor pertanian untuk menetapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Atau dia menitik beratkan pada sektor industri mesin. Selanjutnya itu Repelita ke-6, dimulai pada tahun 1994 sampai dia turun dari jabatannya 1998. Ini memfokuskan pada sektor ekonomi industri, pertanian, dan meningkatkan sumber daya manusia. Selanjutnya ada Revolusi Hijau. Revolusi Hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara mencolok bercocok tanam dari cara tradisional atau peasant ke cara modern atau farmers untuk meningkatkan produksi pertanian umumnya yang dilakukan 4 usaha pokok, terdiri dari intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan dan guna memperoleh hasil yang optimal. Ini perubahan ini dilakukan melalui program Panca Usaha Tani yang terdiri dari pemilihan dan penggunaan bibit. Jadi ada bibit unggul atau variasi yang unggul, pemupukan, pengairan, dan pemberantasan hama, teknik penanaman yang baik. Jadi ada dari cara kita yang masih tradisional itu diubah menjadi cara yang lebih modern lagi, di mana bibit saja sudah dipilih, baru pemupukannya ditetapkan berapa kali pemupukan, pengairannya sudah dibuat sistem irigasi, dan pemberantasan hama atau penyemprotan. Selanjutnya itu ekstensifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal. Baru ada diversifikasi atau keanekaragaman usaha tani. Baru terakhir rehabilitasi atau pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis. Itulah yang ditempuh oleh Presiden Soeharto pada saat itu di Orde Baru untuk mengatasi inflasi yang terjadi pada tahun 1966 atau peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Itulah hal-hal yang ditempuh atau
kehidupan ekonomi atau kegiatan ekonomi untuk mengatasi inflasi yang dilakukan oleh Soeharto. Sampai di sini Ibu jelaskan, mungkin minggu depan kita akan membahas yang lain lagi. See you, goodbye.